Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sabda Kanjeng Nabi dawuh, zaman dahulu kala sebelum kalian semua wahai sahabat, ini ke zaman kuno, Kanjeng Nabi sing nerangno, ada seseorang ini yang diberi cobaan oleh Allah. Yang pertama ini kena lahir tanpa membawa rambut alias plontos. Jadi lahir cepret keadaannya plontos. Yang kedua, ada seorang diuji oleh Allah ketika lahir dia kena penyakit kulit, buduken, kulit itu bedodok kabeh. Yang ketiga, ketika lahir dalam keadaan buta. Niki hadise Kanjeng Nabi niku nek kula terangno niki kangge kula jenengan niki lho. Aja nganti kita jangan sekali-kali wa may yubaddil nikmatallah. Aja do ngrubah nikmate Gusti Allah. Ayo nikmat sing diparingno dumateng kula panjenengan sedaya, sing wis kita terima, kita syukuri, kita gunakan untuk nambahi ibadah. Digawe ngaji, digawe ndelok ayate Gusti Allah, digawe maca Quran, senajan walaupun yang dibaca itu namanya Tafsir Al-Ibris karyane Mbah Bisri Mustofa Rembang. Lho ngoten bermakna sekali ini ngoten iki. Nek gedhe neh niku ana Jalalain kaya ngeten iki. Sehingga Allah menurunkan malaikat. Ketika malaikat ini datang untuk menyembuhkan ketiga manusia yang diuji oleh Allah. Pertama, orang yang pelontos. Begitu malaikat menyamar sebagai manusia, menawarkan diri, mengobati, alhamdulillah saat itu dengan izin Allah orang tersebut langsung brol ada rambutnya. Jenengan bayangno umpama awak dhewe ngoten umpama lho. Ganteng nek pelontos utawa ayu nek pelontos ganti rambut. Kira-kira ya jawabane kula mesti elek kabeh ngoten iki. Nggih ta? Ra ngono Ibu ya. Umpama sampean pelontos, sing lanang pelontos, nganten anyar ngoten niku, kira-kira nang kamar wong loro padha plontose. Iku sing lanang guyu sing wedok ya guyu sing lanang. Mas, ana apa Dik? Sampean iki tak sawang kok kaya Ipin karo Upin. Ngoten iki. Lah sing wedok ya diomongi sing lanang. Alah Dik, sirahmu lek kaya bola ya kok alus ngoten iki. Ngoten iki lho. Iki lho. Diwenehi rambut untuk bersyukur. Betapa bahagianya ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pindah malaikat. Malaikat pindah akhirnya, ini hadis sahih. Kula nerangno niki pakai hadis sahih. Datang ke orang yang kena penyakit kulit. Malaikat menawarkan diri sebagai manusia. Betapa bahagianya seorang yang dikasih penyakit kulit akhirnya disembuhkan saat itu juga dengan izin Allah. Kulitnya belas bersih, tidak ada penyakitnya. Umpama sampeyan iku berobat ring nggone Kudus kono dokter spesialis kulit, entek piro le sampeyan kena penyakit kulit niku lho. Ngoten iki. Lah niki kulit diwenehi resik kaya ngoten untuk selalu bersyukur. Yang ketiga, malaikat datang ke orang yang dikasih buta mulai lahir. Begitu dengan izin Allah, akhirnya orang tersebut
langsung bisa melihat. Dadi sing ndak di rambut diwenehi rambut Gusti Allah, diwenehi modal unta wedok. Akhirnya rambutnya wapi, ngingkoni unta berhasil menjadi saudagar unta, juragan. Sing kulite awit koyok rusak ngoten ketika bersih diwenehi modal malaikat, diwenehi sapi wedok. Pirang-pirang dingoni dengan bahagianya akhirnya menjadi juragan sapi. Pirang-pirang sapine. Sing wuta diwenehi modal wedhus wedok, akhirnya dirumati karo bisa melihat alam sekitarnya, akhirnya dadi juragan kambing. Beberapa tahun kemudian malaikat niki diperintah Allah, malaikat dalam Gusti, datanglah kepada 3 manusia yang dulu telah saya sembuhkan dan telah saya beri modal. Jaluk onto siji, jaluk sapi siji, jaluk wedhus siji. Jane niku nek cara jenengan wis pira-pira ringan. Kira-kira nek akale waras. Malaikat niku macak menjadi orang yang tidak punya rambut alias pelontos-tos. Sirahe niku kwileng-kileng. Ngoten iki. Kaya bareng nganggo pomade zaman kula jenom. Kwileng-kileng. Piyambake macak dadi wong melarat. Datang ke orang yang dulunya tidak punya rambut. Ngemis-ngemis, njaluk-njaluk, Pak, mohon tolong berilah saya unta 1 agar supaya saya bisa berobat, nanti saya punya rambut seperti sampean. Jawabannya nyengkelet. Kok enak, unta itu berapa harganya, kok tak kasih-kasihkan kamu, kok enak. Akhirnya malaikat niku matur, inni Rasulullah ilaika, aku ini malaikat diperintah Gusti Allah kanggo sliramu. Dulu saya datang sing nguyek-nguyek kepala kamu terus keluar rambutnya, itu saya dulu, itu yang ngasih modal unta itu saya atas izin Allah. Berarti Anda tidak bersyukur, sekarang ludes untane do musnah, do mati kabeh, kepalanya kembali gundul lagi. Naudzubillah. Gusti Allah kan nggak cobaan ke macam-macam. Datang malaikat, macak kulitnya rusak semua. Begitu macak kulitnya rusak, dia meminta supaya dikasih sapi 1 untuk berobat supaya kulitnya bisa baik. Ya, jawabannya nyengkelet seperti yang pertama. Akhirnya malaikat matur bahwa inni Rasulullahi ilaika, aku ini adalah malaikat yang diutus kepada kamu. Dulu yang menyembuhkan kulit kamu itu saya diperintah oleh Allah. Dulu saya diperintah untuk memberi sapi kepada kamu, itu adalah saya yang memberi atas perintah Allah. Berarti Anda tidak bisa bersyukur, maka kulit kamu kembali seperti zaman semula dan sapi kamu musnah semua, mati kabeh, kulite balik rusak neh. Oh Pak, Bu, dieling-eling nek diwenehi nikmat Gusti Allah, ayo digunakan yang sebagaimana mestinya. Wis ngeten klundak-klunduk digelungur nggone Masjid Baitul Makmur ngoten iki.
sampean iki alhamdulillah masjid apike kaya ngene. Ingkon sedelok engkas insyaallah ku masjid asenan. Insyaallah. Ngaten. Terus jenengan kompleng-gong siji juati. Dungakno mawon nggo asenan. Lho masjid endah kaya ngeten. Baitul Makmur, masyaallah. Ora rugi duwe nantir karo ketua takmir. Akhirnya malaikat niki macak menjadi orang buta yang ketiga. Nggawa pentung, dia berjalan pelan-pelan. Yang dulunya pernah mengalami kebutaan, begitu melihat orang buta membawa pentung, dia seraya lari, langsung dipegang. Pak, mau kemana Pak panjenengan? Saya mau ke rumahnya si Fulan. Saya ini Fulan Pak, dituntun. Ya Allah, ndek merasa terharu. Aku ndek ben kok kaya ngene, rekasane kaya ngene. Ya Allah Gusti, ana wong kok iso ngalami kaya ngene. Dadi wong asale wuta. Begitu melihat, akhirnya dia ada ketemu orang yang buta. Niki piyambake ternyuh, dituntun, mari ke rumah saya, disuguhi, dihormati, diberi makan, diberi minum. To the point, malaikat yang macak menjadi orang buta bilang, Pak, saya datang ke rumah panjenengan Pak, jauh-jauh. Itu saya hanya ingin minta kambing satu untuk berobat supaya saya bisa melihat seperti panjenengan. Dia menangis. Akhirnya si Fulan itu menangis. Dia merasa bersyukur terhadap Allah. Begini ya Pak ya, jangankan satu Pak, kambing saya yang saya miliki ambil semua, saya ikhlas. Saya dulu pernah buta seperti Bapak, sekarang saya bisa melihat. Bagi saya kambing tidak ada artinya. Akhirnya malaikat matur, saya ini adalah malaikat, saya diutus oleh Allah. Dulu yang menyembuhkan kamu, yang memberi kambing kamu itu adalah saya atas izin Allah. Berarti Anda pandai bersyukur, maka Allah akan memberi tambahan nikmat kepada kamu semua. Ngaten iki. Duka jenengan kalih kula niki. Ngaten iki. Masyaallah.